Ini emang nggak sengaja lo dapet cowok baik-baik atau memang gimana sih Wak awalnya? Takdir ya kayaknya. Awalnya emang kayak apaan sih nih orang gitu, karena gue itu ngelihat dia itu kayak cowok kulkas 6 pintu lah ya, 6 pintu apa 8 pintu, dingin banget. Sampai saking dinginnya tuh kalau gue ngomong nggak pernah dijawab sama dia. Tapi kalau gue WA kayak yang tolong ini ya, dibalas. Tapi kalau gue ngomong tuh kayak orang nggak ada gitu loh. Takut nggak itu introvert parah deh kayaknya. Iya nggak sih, kan ada beberapa cowok-cowok tuh yang memang mereka kalau ngobrol sama cewek tuh secara langsung gitu ya, mereka nih kayak agak takut gitu loh. Agak kayak ngejaga diri confused gitu, gitu ya, aduh takut salah ngomong atau iya sih kayaknya kayak agak mati gaya gitu orangnya. Cuman lama-kelamaan kok kayak tertarik juga ya gue. Nih orang kok bikin penasaran. Cewek kan kayak gitu ya, suka-suka cowok yang kayak misterius gitu ya nggak sih? Tapi temennya sih bilang dia tuh punya pacar gitu. Ya udah gue awalnya kayak yang udah mau tebar-tebar pesona gitu sama dia biar kayak nih orang kepancing gak sih sama gue gitu kan. Karena kan gue agak-agak cewek yang ganjen-ganjen, centil-centil gitu. Padahal cuma buat bikin baper doang, soalnya gue Gemini. Emang kenapa kalau Gemini suka bikin baper? Katanya sih gitu, katanya suka banget ngulur-ngulur cowok, tarik ulur gitu loh. Nanti kalau misalnya cowoknya udah baper ditinggalin. Tapi gue rata-rata kayak gitu. Cancer juga kok, Wak. Oh gitu ya? Emang dasar cewek. Emang dasar cewek kayak gitu ya? Iya katanya kayak gitu. Terus ya udah mau nggak mau tuh akhirnya gue coba ngechat dia, ngajakin dia nongkrong. Bayangin gue 3 kali ngajakin nongkrong tuh ditolak mulu. Tunggu deh, Bedu, ini lu kenal sama nih cowok di mana? Oh iya, gue lupa belum cerita. Jadi itu gue tuh sempat satu kantor sama nih cowok. Oke, sekantor. Jadi terus? Sebelumnya itu kayak intinya nih kantor ini perusahaan keluarga gitu sih ya. Nah, karena gue itu dari kecil udah ikut sama, jadi tante gue yang punya kantor ini udah ikut tante gue. Jadi gue tuh dari kecil ternyata sering ketemu sama dia. Cuman karena nggak ngeh dan emang anaknya pendiam aja kali. Jadi kita baru ketemunya di kantor itu. Nah terus udah lama gue sering berdua sama dia, mungkin dia udah mulai berani kali ngobrol sama gue. Akhirnya tuh dia awalnya kayak yang ngasih uang makan, kita kan dapet uang makan ya, ngasih uang makan. Terus gue coba ledekin aja, Mas makan siang bareng dong. Terus gue didiemin dong anjir. Kan kayak yang gue udah mencoba buat itu, terus jadi kayak ceming sendiri gak sih? Lo ngajak makan siangnya sambil gimana? Coba ngomong biasa atau sambil makan siang bareng? Gue sambil buka kancing ya kayaknya. Enggak, gue cuma, Mas mau makan apa? Mau makan siang nggak? Kan gitu. Terus di situ dia malah ngeliatin kayak nggak gitu doang. Astaga, nih cowok bener-bener. Terus kayak gue harus ngeluarin jurus jaran goyang gue kali ya. Asik, apa tuh? Enggak tuh, udah akhirnya gue coba memahami dan mendalami cowok-cowok seperti ini nih harus gimana. Ya udah akhirnya gue coba chat terus. Enggak sih. Oh enggak. Gue dari pengalaman. Jadi kayak gue tuh awalnya pawang buaya kali. Enggak juga sih, enggak. Enggak, maksudnya gue kayak ketemu banyak buaya yang hidung belang. Terus kayak buaya ada hidung belang ya, Wak? Iya, banyak sekarang buaya darat, hidung belang, laki-laki brengsek. Udahlah. Bajingan. Semuanya sebut. Nah terus akhirnya gue nyampah gitu deh, nyepamin dia chat gitu kayak Mas lagi apa, Mas berangkat jam berapa gitu-gitu, kayak bawel aja. Mungkin dia juga sempat kesel kayak cewek apa sih gitu kan, centil banget. Terus ngeganggu waktunya, ditambah terus kayak aku mau olahraga kan gitu, aku kamu, karena kan gue taunya background dia tuh orang Jawa ya, kayak lebih lembut atau nggak gimana, makanya gue bilangnya aku kamu. Ketemu perempuan modelnya nggak somplak gini ya kan? Iya, gue tetap menjaga image gue kan, aku kamu. Terus udah tuh akhirnya chatan lah kita, udah chatan gue ngajak dia makan siang mau. Tapi dia gak mau depan kantor coy, lucu banget gak sih? Karena malu kali. Iya malu, gak mau nanti orang-orang pada tahu, astaga kayak kita tuh udah gede gak sih? Mau kita gimana juga wajar gitu kan. Udah akhirnya mau dia makan siang. Di mana? Makan siang pertama kali lo sama dia tuh di mana? Deket kantor, nggak begitu jauh. Dan yang lucunya apa? Selama makan siang 1 jam, gak ngobrol apa-apa coy. Dia cuma diem, main HP, terus diem sampai gue bilang, ngomong dong. Terus dia malah ngeliatin, ngomong apa? Terus lu mau obrolan dong, apa kek? Gue juga bingung kan, gue nanya apa? Gue sampai basic yang kayak nggak jelas gue tanya, dulu SD di mana? Serius anjir, dulu sekolah di mana? Nggak penting banget kan? Gue bingung terus kayak dia cuma jawab di situ. Udah dia tuh matiin banget. Oh dulu ngampus di mana? Jawab seadanya. Terus dulu fakultas apa? Udah jawab seadanya aja. Jadi kayak yang bener-bener komunikasi dua arah ya. Nggak ada komunikasi dua arah, matiin pembicaraan. Di chat juga kayak gitu.
Mas lagi apa? Tiduran. Terus gue ngomong apa lagi, dia nggak jawab nanya dong, balik. tidurin dong mas, gitu. Gue belum segeragas itu sih. Oh waktu itu, iya, takut oke, ya. Oke, pelan-pelan ya Wak. Pelan-pelan. Tapi asli tuh ya? Iya, asli dong coy. Maka maksudnya ada yang pas kaki atau apa? Ada yang enggak. apalah segala macam. Gue asli kan menyusui, makanya kayak gini. Oh iya. Menyusui. Kan rata-rata ibu menyusui kayak gitu juga kan. Bener, kan laki-laki dari orang sampai gede juga tetap menyusu. Makanya nggak pernah putus laki-laki mah. Kalau kalau cewek sampai 2 tahun doang, kalau laki-laki ya sampai tua. Bener. Makanya nanti gue bingung nih kalau punya anak gimana, kiri kanan gitu. Ya nggak, bapaknya ngalah dong. Kali gitu kiri kanan. Ya nggak apa-apa kan kalau misalnya kiri-kiri doang, kanan doang, nanti gede sebelah. Ya enggak, lo neneknya pindahin. Gila lo. Nggak boleh, harus ke kiri ke kanan gitu loh, biar nggak merengkel tetek lo. Tapi kan biar lebih seimbang mendingan dua-duanya gitu kan. Iya sih. Atau enggak pilih dulu mas mau kiri kanan gitu. Enggak usah soal-soal mau netain dua-dua bapaknya sama anaknya lu. Jahitan lo aja masih basah lo pasti kalau habis lahiran. Masih ngeri-ngeri gitu ya. Bener. Terus akhirnya gimana sebulan pacaran lu coba untuk gue coba buat ngepap dia agak seksi gitu lah. Mas aku cantik nggak? Mas aku seksi nggak? Gitu-gitu. Terus dia kayak astagfirullah fotonya gitu-gitu. Terus gue bilang astagfirullah pasti di save kan gitu. Terus dia langsung ketawa. Iyalah di save buat bahan kata dia. Terus gue pura-pura bego, bahan apa sih mas? Pura-pura nggak tahu kata dia. Terus dia tuh kira gue bilang, kalau mas mau bahan nggak apa-apa, chat aku aja lagi minta pap. Aku maunya diminta, nggak mau inisiatif gue gituin. Kan jatuhnya murahan banget ya kalau gue tiba-tiba ngepap gitu. Walaupun sebenarnya lo suka ngepap duluan. Iya, suka ngepap duluan walaupun kadang dia nggak minta. Sekarang kan gampang juga kalau dia ngambek, mas aku punya pap loh gitu. Oh ya udah nggak jadi ngambek. Ini gila, modal foto gitu doang. Modal foto. Tapi kalau lo ngepap dia ngepap balik nggak? Enggak, kata dia emang gue cowok apaan ngepap gitu. Oh oke. Dia tuh jarang banget ngepap. Kalau misalnya mau ngeliat dia ya udah kita V-call aja gitu. Tapi nggak pernah V-call yang aneh-aneh ya. Karena kalau misalnya mau aneh-aneh ya udah langsung aja on the spot gitu. Ngapain sih? Juga. Iya kan, ngapain di sini ngeliat diperagain gitu-gitu. Ya udah langsung eksekusi langsung. Eksekusi langsung, geragas check-in booking ya nggak sih? Ya Allah. Ya benar. Terus ya udah, terus akhirnya baru sebulan pacaran udah sering ngepap kayak gitu. Pegangan tangan cuman enggak? Enggak, belum. Oh, belum. Lu tau gak sih, gue pernah malam-malam pulang sama dia, gue mau coba meluk nih, kayak pacaran biasa gimana sih. Terus tangan gue dilepas dari pinggang dia. Jangan kayak gitu dong, malu. Lu bayangin dong, kayak banyak banget anak-anak SMP malah ya, pulang sekolah pada peluk-pelukan gitu, kalau misalnya jalan. Ini gue udah malam-malam gak kelihatan orang juga tetap gak mau, katanya malu. Dia takut batal wudhu tau. Iya bener ya. Iya. Dia wudhunya nggak pernah putus soalnya. Nggak tahu takut batal wudhu atau takut keluar yang di bawah. Kan biasanya cowok-cowok kayak gitu lemah ya syahwatnya. Iya sih kayaknya. Emang iya ya lemah. Waktu awal cepet banget keluar apa gimana sih? Iya kayaknya belum ada 2 menit deh. Ya apa? Serius? Mungkin karena nggak pernah ketemu cewek kali ya, baru pertama kali. Itu juga capek banget coy ngajarinnya. Jadi gue tuh kayak guide sex gitu tau gak sih? Guide sex jadi kayak sex education. Oke sayang sini, aku ajarin ya gitu loh. Jadi itu kapan? Gini deh, pertama kali lo pegangan tangan atau ciuman sama dia di bulan keberapa pas pacaran? Di bulan kedua barengan sama kita check-in. Jadi setelah dia udah kayak minta-minta pap mulu, gue iseng gue booking apartemen di deket-deket situ lah pokoknya, booking apartemen. Terus dia kaget, gue SS-in kan, mas nanti kesini ya jam 2, kan check-in jam 2 kan. Terus ngapain ya ampun gitu-gitu. Ya udah check-in aja kita. Oh gue bilangnya kita nobar, nonton bareng, Netflixan bareng sama mabar. Kita kan sama-sama agak-agak ini ya suka main game yang mabar-mabar gitu, Mobile Legends gitu kan. Terus mabar kek atau nggak nobar ngapain kek, namanya berduaan, daripada kita nongkrong di kafe pegel kan, duduk mulu berjam-jam gak pindah-pindah. Ya udah bisa sambil tiduran gue gituin. Terus dia datang masih diem-dieman. Akhirnya dia datang. Jadi kita nggak barengan datangnya. Gue duluan yang datang. Gue kasih tahu kamar segini. Terus itu dia ngetok. Terus dia cuma ngeliatin ke sekitar. Kenapa kan gitu ya? Nggak apa-apa. Baru mas check-in. Iya baru. Oh ya udah duduk, terus ngapain gitu ya? Ya udah kita Netflixan aja kan gitu. Kita nonton bareng kan gitu. Oh ya udah mau film apa gitu kan. Udah gitu gue nonton, terus habis itu gue tanya, "Mas nggak mau cium aku apa?" Terus dia langsung cium kening gue. Cium yang lain Mas maksudnya, gue gituin kan.
Dia mau cium kening gue, udah kayak gue mau berangkat sekolah sih cium kening. Lu gak sekarang cium tangan ya? Iya. Sama bapak lu ya? Iya makanya, astaga nih orang bener-bener malaikat kali nggak punya nafsu, gue nggak ngerti deh. Terus dia tuh akhirnya gue kasih tahu, Mas tuh kalau misalnya sama cewek berduaan check-in emang nggak ada nafsu-nafsunya gitu nih. Ya nafsu sih, tapi aku nggak tahu harus ngapain kata dia. Ya, udah kayak akhirnya gue coba mikir. Sini sayang. Iya sayang, aku ajarin. gitu kan. Sini aku ajarin kan gitu. Terus dia tuh akhirnya, Mas tuh cium aku, kissing. Kan tadi aku udah cium yang lain gitu. Gue sampai greget kan akhirnya, Mas cium bibir aku kayak apa kayak yang lain kayak udah nih gue pasrah kan gitu kan. Terus akhirnya gimana caranya? Terus dia nanya, emang kalau cium bibir kayak dia cuma kayak ngecup bibir gue gitu doang. Kayak gitu lah ya kan. Terus nggak kayak gitu Mas, French kiss ya nggak sih ya. Zaman-zaman dulu kan French kiss. Terus dia nanya kayak gimana, sampai gue ajarin loh Mas lidahnya keluarin, gitu-gitu kan. Itu sampai gue ajarin coy kayak gitu karena dia saking polosnya. Terus dia kayak gitu, Mas masa kayak gitu doang sih? Terus kayak gimana lagi? Kelamaan lu langsung aja sosok itu bibirnya. Iya ini lama banget. Terus akhirnya gue ngeraba-raba gitu kan ke dia. Ngeraba-ngeraba itunya? Iya gue ngeraba-raba menjalar ke bawah. Terus tangan gue dikelepak dong. Jangan kayak gitu. Terus kayak gimana kan emang kayak gini? Tangan Mas juga jangan diem. Emang Mas nggak mau mengeksplor aku gitu kan? Terus kata dia, aku nggak tahu caranya. Ya udah makanya aku ajarin. Terus sampai gue guide tangan dia tuh buat mengeksplor gue. Terus gue nge-explore dia. Terus udah deh akhirnya. Terus lu pegang gitu, lu lagi explore gitu, lu pegang itu ada yang bangun? Iya ada yang tegak berdiri tapi bukan keadilan. Makanya itu deh. Ada yang tegak. Udah gitu udah. Mas ini keras banget ya, gue bilang ya gimana orang namanya ini. Terus udahlah, kita udah foreplay, udah gue ajarin foreplay. Ciumannya udah bisa tuh? Iya masih kaku-kaku gitulah ya, yang penting kan gue guide, yang penting dari kitanya ada pergerakan pasti dia juga ikut gerak kan. Kalau ciuman kan kayak gitu. Terus udah akhirnya kita coba lah ya eksekusi, saling buka. Saling buka. Terus dia nenek nggak sama lu? Itu dia awalnya belum, terus akhirnya karena gue ajarin gue yang di atas dong. Terus gue pertama lo langsung lo yang di atas? Iya, langsung gue yang di atas. Karena dia belum ngerti harus gimana. Maksudnya kan itu kayak naluri manusia ya nggak sih? Lu harus kayak gimana, lu tahu. Cuman mungkin saking polosnya dia, gue nggak ngerti. Akhirnya gue yang di atas, gue sodorin aja. Nih Mas, sambil jilatin Mas. Jadi gue sodorin, lu mau kiri, mau kanan, lu jilatin terserah lu gitu loh. Terus dia jilatin tuh? Iya, baru dia jilatin. Terus ya udah deh. Akhirnya di situ dia melepas keperjakaannya. Setelah dari tangannya. Kan biasanya kan semua cowok tuh pasti udah nggak perjaka karena pasti perjaka sama tangannya sendiri ya nggak sih, cuman kalau misalnya sama cewek itu beda hal lagi. Iya lah, mas tuh masih perjaka dong. Masih tetap perjaka kalau jadi kalau sama tangan masih tetap perjaka gitu. Tapi pas pertama kali lo main sama dia, lo di atas itu berarti nggak lama dia langsung keluar. Iya. Lo belum dapet dong berarti. Iya belum dapet, makanya gue kayak aduh Mas masih kentang gue gituin. Terus akhirnya Mas nggak mau coba mainin apa kan gitu. Terus caranya gimana sampai gue ajarin pakai jari dia mainin di gua gitu. Masukin ke situ loh. Terus ya udah deh, akhirnya dia tahu udah gini ya Mas caranya. Itu juga cuman baru 2 kali doang. Terus habis itu dia udah lemes. Dia malah tidur. Oh, berarti pas pertama kali main 2 kali main. 2 kali main. Gua itu jeda waktu nggak sih? Pakai jeda waktu nggak sih kalau sama perjaka gitu? Gua kan nggak pernah main sama perjaka ya. Mohon maaf nih nggak pernah. Nggak pernah main sama perjaka ya? Sama yang pro semua ya, suhu. Capek ngajarin. Males ya kayak udah greget dia kan, gue greget banget kan. Mendingan kita yang di iniin ya daripada ya gitulah pokoknya. terus ya udah tuh akhirnya gue inisiatif. Sebelum di situ gue udah beli kondom karena nggak mungkin dia. Bukan inisiatif cong, lo tuh emang niat banget. niat buat merusak dia ya kan. Doa. Terus akhirnya ya udah check in mulu, dia yang jadi suhu. Dia mulu yang ngajakin, sampai kadang gue lagi dapet kan kita cewek ada dapetnya ya, udah tuh dia udah nggak tahan kayak yang udah selesai belum sih gitu. Terus akhirnya dia yang punya banyak gaya, terus dia yang lebih, sampai kadang gue sampai capek lah nggak sih, sampai kayak Mas udah ya aku udah capek banget, bentar sekali lagi gitu loh. Jadi dia yang keterusan. Dia suka gaya apa emang ya? Dia lebih suka gaya apa? Banyak sih gaya dia. Lu udah nge-explore gaya apa aja emang? Selama main sama Mas lo ini udah nge-explore gaya apa aja? Doggy pernah. Main on cup, doggy, lotus, or apa? Apa ya? Gue nggak tahu nama-namanya sih ya. Yang pangku-pangkuan gitu. Iya, yang pangku-pangkuan gitu. Terus kayak, gue main di Betap pernah. Terus di dekat Westafel. Ya udah deh, banyak banget dia. Banyak maunya tuh orang.
kan gue udah pasrah aja pas udah kesini dia yang suhu. Jadi gue nggak perlu nge-guide dia lagi kan, kayak yang udah mas mau gaya apa gitu loh, gue udah pasrah aja. Ciumannya dijaga? Udah jago banget ya. Terus sekarang jadi kayak makin manja gitu. Terus beda deh intinya, dia udah bukan kulkas 6 pintu lagi, tapi in the hot banget ya, Wak? in the hot banget. Barangnya oke? Oke banget, barang bagus kok itu. Barang bagus ya, Wak? Puas deh sama dia pokoknya. Nggak perlu gua pasarin orangnya karena cukup buat gua doang. Jadi nggak ada di etalase mana-mana. Gue melihat, enggak. gue melihat ya. Kalian berdua pakai kondom? Iya pakai. Selalu pakai kondom? Selalu pakai. Tapi pernah nggak nyobain nggak pakai kondom? Nggak pernah. Kenapa? Takut hamil? Iya, ntar kalau dia nggak mau tanggung jawab gimana? Dia lebih milih keluarganya, gua yang apes. Ya enggak dong, dia kan laki-laki baik-baik. Kan kita belum tahu ke tanggung jawab dia tentang itu. Kali aja dia mau enaknya nggak mau anaknya, gimana? Benang iya kan? Ya gila gitu sih. Ada. Enaknya nggak mau anaknya. Iya, rata-rata laki-laki brengsek kan kayak gitu. Gue pakein cewek doang, udah hamil udah tinggalin. Iya. Tuh. Tapi dia sempat kayak yang apa nikah siri dulu ya biar sah. Gila kan? Ah itu lebih lucu sih. Tapi kalau bisa tapi kan nikah siri juga cewek harus ada ininya nggak sih? Wali. Harus ada wali kan? Iya. Ya nggak mau lah orang tua gue anjir. Iya sih kalau bisa nikah bener. Maksudnya iya. ya sama aja. Sebenarnya kan kalau nikah siri kan nikah sah secara agama gitu kan. Kalau nikah yang di KUA itu secara negara gitu ya. Iya, sebenarnya sama aja sih.